Untuk dhahaba yadhabuna, ya yadhabu maksudnya itu dengan fa'ala yaf'alu. Baik. Selanjutnya dengan EF, silakan. EF. Ukhti yadarisu fil madrasatil Nah, seperti ini. Jadi memang harus dititeni ya, F ya. Jadi harus dibiasakan, diidentifikasi, dihafalkan. Fi'il mudhari itu bunyinya apa wazannya? Apakah yaf'alu, yaf'ilu, atau yaf'ulu? Untuk darosa, fi'il mudhari'nya apa? Yadrusu. yadrusu. Nah, gitu ya, bukan yadrisu. Dengan wazan yaf'ulu. Oke, diulang lagi. Ukhti yadrusu fil madrasati sanawiyati. Baik. Ukhti tadrusu fil madrasati sanawiyati. Nah, sahih. Uh, Tarjim. Saudari perempuanku sekolah di sanawiyah. Belajar ya. Oh, Darosa yadrusu belajar. saudari perempuanku belajar Saudariku belajar di madrasah tanah. madrasah sanawiyah. Kalau saudari sudah nggak usah perempuan lagi ya. Ya, Ustaz. Bisa ada saudari laki-lakiku begitu. Ya. Kan, Ustaz. Berikutnya Firman, silakan. Madza taktubuna ya banati? Nah, Madza taktubna ya banati? sahih. Tarjim. Apa yang kalian baca, wahai putri? Apa yang Tubuh. kalian Apa tak tubuh? tulis? Apa yang kalian, Tulis. wahai putri-putriku? Betul. Mada taktubna ya banati. Khairan insyaallah. Pak Murtaji, monggo berikutnya. Silakan. Oke, monggo Pak Murtaji. Nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Nomor 8. Mada tak kulina ya Abbasu. Oke. Apa yang kamu makan wahai Betul, Abbas? dikoreksi dulu. Pak Murtaji, Mada dikoreksi dulu. Mada tak kulu ya Abbasu. Sahih, ya, Apa tarjim. apa yang kamu makan wahai Abbas? Nah, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Diana, silakan. Nomor 9. Nahnu asrobul kahwata kulla sabahin. Bagaimana tadi? Agak nyendat tadi suaranya. Ulang lagi. Nahnu asrobul kahwata kulla sabahin. Nah, menjadi Nahnu nasrobu nasrobul kahwata kulla sabahin. betul. Artinya, Kami minum kopi setiap pagi. nahnu nasrobul qahwata. Mana failnya di situ? Diana, failnya. Domir mustatir wujuban takdiru nahnu. Domir, mustatir, fihi, yang lengkap ya, yang bagus. Fihi wujuban takdiruhu. Ada hu-nya. Bukan cuma takdiru. Takdiruhu. Ada hu-nya ya. Oke, Ustaz. Takdiruhu nahnu. Khair insyaallah. Berikutnya nomor 10, Anas. Moga silakan. Satarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadimi. Nah,
koreksinya sayarji'u abi minar riyabi fil usbu'il qadim. Baik, sorry. Artinya Eh, Bapak saya akan kembali dari Riyadh eh, pada eh, kan pada pekan depan. depan, betul. Hmm. Jadi kata kodim dengan kodim itu sudah beda rekan-rekan ya. Oh, Jadi panjang pendek itu sangat berpengaruh. Kalau kodim itu akan datang atau depan. Tapi kalau kodim yang lama, yang sudah berlalu. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Berarti sudah selesai untuk pelajaran 13. Ya. Nah, Indakum soal, ada pertanyaan? Karena Ustaz, Iya, monggo. di nomor 2 yang pada kalimat qabla dukhulil mudarrisi ya Ustaz. Hmm. Yang Anda mau tanyakan itu dukhul ini dia masdar ya Ustaz. Terus apakah Masdar. kedudukannya juga sebagai mudhaf dari al-mudarrisi ya Ustaz? Betul, mudhof dari al-mudaris dan sekaligus madruf dari qabla, dan madruf itu juga bisa disebut sebagai mudhof ilaih. Makanya dia majrur dan sekaligus sebagai mudhof dari al-mudaris, makanya dihilangkan alif lam dan tanwinnya. Gitu, Abdul Khair ya. Iya, terima kasih Ustaz. Ada yang lain? Yakfi insyaallah ya. Baik. Sudah pernah kita pelajari bab masdar ya. Jadi waktu itu pernah kita sampaikan masdar itu adalah isim, sehingga bisa menempati posisi yang biasa ditempati oleh isim beserta hukum-hukumnya. Bisa menjadi mubtada, khobar, ya, mudhof, mudhof ilaih, fa'il, maf'ul, macam-macam. Jadi tidak perlu heran apabila ada masdar bisa menjadi ini, bisa menjadi itu dari berbagai mauqi' yang biasa ditempati oleh isim beserta irobnya, ya. Baik, sekarang moga kita lanjutkan ke pelajaran setelahnya. Ad-Darsul Rabi'a Asyara, pelajaran 14. Sudah separuh perjalanan, ya. Saya melihat alhamdulillah progresnya rekan-rekan ini bagus ya. Alhamdulillah bagus. Jadi ya sudah bisa dikatakan cukup terlihat gitu ya. Jadi tinggal istiqomahnya saja ya, istiqomah terus ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Untuk pelajaran 14 ini rekan-rekan, kita mulai diperkenalkan dengan fi'il amr ya. Jadi fi'il madhi sudah, fi'il mudhari sudah, sekarang fi'il amr. Hanya saja ini masih dalam ranah sulasi mujarrad. Ya, untuk yang sulasi mazid, rubai ya, itu nanti dipelajari pada DL3. Ya. Jadi sekarang fokusnya masih di sulasi mujarrad. Baik, kalau begitu kita lihat modulnya dulu. Kita pelajari materinya. Kita buka modul 14. Fil amr ya. Ini juga menarik ya pelajaran fil amr ini.
Dan insya Allah mudah. Mudah. Sudah ketemu semua, saya bacakan, harap diperhatikan. Nanti apabila tidak paham, boleh bertanya. Baris 14, inti sari materinya ada dua. Satu, penerapan fi'il amr thulathi mujarrad. Ya. Dan yang kedua, cara baca fi'il amr thulathi mujarrad yang didahului suatu kalimah. Kalimah itu nanti maksudnya bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ya, ini kalimah dalam bahasa Arab. Jadi ciri khas saya rekan-rekan, kalau saya mengatakan kalimah dengan matiha begitu ya, maka yang saya maksud adalah kalimah dalam bahasa Arab. Begitu. Tapi kalau saya mengatakan kalimat, maka yang saya maksud adalah dalam bahasa Indonesia. Ya, kalimat rangkaian dari kata-kata itu saya nyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti saya maksudkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau saya mengatakan kalimah, maka maksudnya itu adalah kata dalam bahasa Arab. 3, 4, 7, dan 8. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan fi'il amr? Bagaimana penerapannya dalam jumlah? Jawabannya, fi'il amr ya. Begini rekan-rekan, kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari itu nanti konsepnya na'at man'ut. Jadi sama-sama pakai alif lam. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari'u. Begitu ya. Sama-sama pakai alif lam kalau ma'rifah. Ya, kalau tanwin ya tanwin. Fi'lun madin. Madin ini harus diperhatikan karena dia tipenya mankus, isim mankus, maka ketika dia tanwin pakai kasroten, ya. Jadi bukan fi'lun madun, tapi fi'lun madin. Itu kalau nakiro. Fi'lun mudhari'un, begitu ya. Konsepnya nat man'ud. Tapi kalau fi'il amr itu konsepnya adalah idhofah. Ya, maka tulisan Arabnya adalah fi'lul amri. Ya, dengan menggunakan konsep idhofah. Baik. Saya ulang lagi. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Yakni fi'il yang mengandung tolab. Tolab itu tuntutan untuk dilakukannya sesuatu. Perintah. Berikutnya, pada bab ini sebatas membahas fi'il amr dari thulathi mujarrad, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja, yang semuanya merupakan huruf asli. Ya, jadi masih sebatas fi'il thulathi mujarrad. Baik. Berikutnya, fi'il amr thulathi mujarrad diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab, yaitu lawan bicara. Ya. Jadi sekali lagi fi'il amr itu selalu diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab yang kalau pada tasrifan itu pada baris yang kedua. Yaitu untuk dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dari situlah fi'il amr nanti diadaptasikan. Misalnya tasrifan fi'il mudhari' tadhabu misalnya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Ini baris pertama untuk dhamir ghaib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Baris yang kedua, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Ini adalah dhamir mukhatab, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah,
dari yang inilah fi'il amr itu diadaptasikan. Gitu, itu namanya fi'il mudhari' mukhatab. Nanti fi'il amr dan fi'il nahi memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu sama-sama diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab. Nah, jadi fi'il amr itu tidak diadaptasikan dari fi'il mudhari' yang gaib dan juga tidak dari fi'il mudhari' yang mutakalim. Ya, melainkan dari fi'il mudhari' mukhatab lawan bicara. Yaitu untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya, secara logika saja, nah yang namanya memerintah tentu adalah kepada lawan bicara. Ya, tidak mungkin kita menyuruh memerintah tapi orangnya gaib. Gitu ya, orangnya gaib. Nah, gitu. Pasti yang namanya memerintah itu adalah lawan bicara. Baik, kembali ke modulnya. Jadi sekali lagi, fi'il amr thulathi mujarrad, ya, dan ini juga berlaku untuk fi'il amr yang lain maksudnya, diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab, yaitu lawan bicara. Harokat ain fi'il pada fi'il amr sama dengan harokat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Nah ini, selalu yang menjadi patokan adalah huruf ainnya. Begitu ya? Oleh karena itu, kalau kita ingin membuat fi'il amr, ya tinggal menyamakan saja harokat dari ain fi'ilnya. Contoh misalnya, yaf'alu atau taf'alu ya, karena mukhatab. Taf'alu ini ainnya kan di fathah. Maka nanti fi'il amrnya adalah di fathah juga. If'al. Nah, gitu. Ya, if'al. Kalau misalnya fi'il mudhari'nya tajlisu atau maaf kita pakai wazan dulu. Taf'ilu dengan ain yang di kasroh, maka nanti fi'il amrnya if'il di kasroh juga. Kalau fi'il mudhari'nya taf'ulu dengan ain di dhamma, ya, maka nanti fi'il amrnya juga di dhamma. Uf'ul. Nah, begitu. Ya, nanti ada wazan-wazannya di bawah itu. Ya, jadi intinya adalah harokat ain, ya, ain fi'il yang ada pada fi'il amr itu nanti sama dengan harokat ain fi'il yang ada pada mudhari'nya. Begitu ke? Khair insyaallah. Selanjutnya, fi'il mudhari' thulathi mujarrad mempunyai 3 wazan. Ya, maka fi'il amrnya juga memiliki 3 wazan. Ini yang saya singgung tadi sama Ferry ya. Nah, bahasanya fi'il mudhari' dari thulathi mujarrad itu memiliki 3 wazan, yaitu yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Maka nanti fi'il amrnya juga ada 3 wazan. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan harokat ain fi'ilnya. Berikut ini wazannya, G. Mari kita cek. Nah, mudhari'nya misalnya taf'ilu, maka amrnya adalah if'il. Kalau taf'alu, fi'il amrnya if'al. Kalau taf'ulu, fi'il amrnya uf'ul. Kita perhatikan harokat pada alifnya rekan-rekan ya. Nah, untuk yang if'il dan if'al, yang ainnya itu di kasroh dan di fathah, huruf alifnya harokatnya kasroh. Ya. Sedangkan yang ainnya di dhamma, maka alifnya juga di dhamma. Yang jelas pada fi'il amr thulathi mujarrad tidak ada alif yang di fathah. Ya, tidak ada alif yang di fathah. Adanya cuman kasroh sama dhammah saja. Ya, lebih simpel kita hafalkan saja bahwasanya rumus dari fi'il amr thulathi mujarrad ada 3 ini, if'il, if'al, uf'ul. Ya, if'il, if'al, uf'ul. Baik. Yang mana nanti harokat ain fi'ilnya sekali lagi itu disamakan dengan bentuk mudhari'nya. Bisa dipahami ya? Mari kita lihat contohnya sekarang. Halaman setelahnya.
contoh fi'il amr dengan 3 wazan tersebut misalnya tajlisu menjadi ijlis. Tadhabu menjadi idhab. Ya. Dan taktubu menjadi uktub. Nah, begitu. Saya coba cek dulu ya. Saya coba cek dulu. Dengan Ferry dulu. Ada? Ferry mana tadi? Ya, nah Ustaz. Nah. Coba kalau doroba yadribu. Ya. Yadribu atau tadribu. Bagaimana bunyi fi'il amrnya? Atribu idrib. Idrib, betul. Satu lagi. Syariba yashrobu atau tashrobu. Fi'il amrnya Tasrobu id id idrob apa? Tasrobu. ish pakai sin. Isrob. Tashrobu. Ya, isrob. 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 Air Allah. Nah. Selanjutnya saya tanya ke Aulia. Nah. Nazala yanzilu. Yanzilu. Bagaimana fi'il amrnya? Inzil. Inzil. Baik. Inzil. Kharaja yakhruju. Ukhruj. Ukhruj. Betul. Masya Allah. Nah. Ya, baik. Kemudian saya tanya ke Gibraltar ya. Nah. Roja'a yarji'u. Yarji'u itu mirip tajlisu, berarti irji' Ustaz. Irji'. Nah. Ya. Nadhara yanzuru. Penuzur. Unzur. Nah, baik, insyaallah. Kalau soal nadhar paling paham nih Gibraltar ya. Baik, insyaallah. Pengalaman. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan. Kembali ke modulnya dulu. Gampang insya Allah ya. Caranya seperti itu untuk membuat fi'il amr. Kita lanjutkan modulnya tadi. Tahapan membuat fi'il amr thulathi mujarrad ya. Ya, tahapan ini mungkin hanya sebagai formalitas materi ya, supaya terdokumentasi gitu nggih materinya sebagai hujah. Begitu, khair insyaallah. Meskipun rekan-rekan sudah tahu cara membuatnya tadi ya, tapi materinya tetap kita tulis ya, karena ini adalah ilmu. Ya, jadi bagaimana prosesnya membuat fi'il amr tetap kita sampaikan. Yang pertama, membuang tak mudharaah ya. Membuang tak mudharaah dari awal fi'il mudhari' mukhatab. Jadi tadi misalnya tadhabu, nah taknya itu kita hilangkan dulu. Nah, gitu ya. Hilangkan dulu taknya. Baik. Kemudian yang kedua, mengganti tak mudharaah yang dibuang dengan hamzah wasal. Setelah taknya dibuang, kita terapkan, kita berikan hamzah wasal atau alif wasal. Sehingga menjadi apa? Dari tadhabu menjadi idhabu. Ya, menjadi idhabu. Kemudian yang ketiga adalah menjazmkan fi'il tersebut sesuai dengan kategori fi'il mudhari'nya. Ya, sebentar, pelan-pelan. Untuk yang ketiga ini butuh diterangkan dulu. Jadi sekali lagi, yang ketiga tadi adalah menjazmkan fi'il tersebut sesuai dengan kategori fi'il mudhari'nya. Jadi begini rekan-rekan, kalau fi'il sudah pernah saya singgung ya, jadi dari ketiga macam fi'il, fi'il madhi, mudhari',
amr itu nanti yang mu'rob yang memiliki i'rob hanya fi'il mudhari' saja. Meskipun belum kita pelajari ini, nanti ada babnya, tapi sudah pernah saya sampaikan. Dari ketiga fi'il madhi, mudhari', amr, yang memiliki i'rob itu hanya fi'il mudhari' saja. Yang ada istilahnya ada marfu', mansub, dan majzum itu hanya fi'il mudhari' saja. Fi'il madhi dan fi'il amr itu i'robnya mabni. Ya, jadi tidak mengenal marfu', mansub, dan majzum. Ya, karena i'robnya mabni. Loh, kalau begitu kenapa poin 3 ini kok fi'il amr itu dijazm? Nah, ini yang saya terangkan ya. Jadi fi'il amr itu dijazm hanya meminjam prosesnya saja. Kenapa? Karena fi'il amr itu i'robnya adalah lengkapnya mabni ala ma juzima bihi. Bahasanya seperti itu. Mabni ala ma juzima bihi. Mabni ya atas apa yang dia dijazmkan dengannya. Nah, gitu. Jadi fi'il amr itu nanti mabninya sesuai dengan tanda jazmnya. Misalnya fi'ilnya itu jazmnya dengan A, maka nanti fi'il amrnya diproses seperti A. Misalnya fi'il itu jazmnya dengan B, maka fi'il amr ketika menjadi fi'il amr diproses dengan cara B. Ya, begitu pula misalnya fi'il tersebut jazmnya dengan C, maka diproses sesuai dengan cara C. Nah ini. Ini namanya fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan tanda jazmnya. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, untuk bisa mengirob fi'il amr, maka kita butuh untuk meminjam cara menjazmkan fi'il tersebut. Nah, begitu. Nanti kalau sudah menjadi hasil akhir, sebutannya bukan jazm, tapi mabni. Ya, misalnya kayak tadi, misalnya contohnya di atas tadi. Ketika masih tajlisu, ini irobnya marfu karena dia berupa fi'il mudhari'. Ya, masih berbentuk fi'il mudhari'. Tapi kalau sudah ijlis, ini sebutannya adalah mabni. Ya, mabninya dengan apa? Mabni ala sukun karena tanda jazmnya sukun di situ. Nanti tanda jazm itu ada 3 macam sesuai kategori fi'il mudhari'nya yang saya tampilkan di bawahnya itu. Nah, gitu ya. Yang penting sekarang rekan-rekan memahami dulu bahwasanya fi'il amr itu dijazmkan ya. Prosesnya dijazmkan begitu ya untuk menjadi mabni karena mabninya itu sesuai dengan tanda jazmnya. Ya. Nah, baik. Tapi nanti kalau sudah menjadi hasil akhir, fi'il amr itu tidak boleh disebut majzum, tidak boleh. Ya, karena dia mabni. Cuma fi'il amr itu mabninya sesuai dengan bentuk jazmnya. Makanya untuk memproses fi'il amr, kita meminjam proses jazmnya. Paham ya? Nah ini. Ada yang belum paham ini. Penjelasan tadi. Insyaallah. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah. Oleh karena itu, karena fi'il mudhari itu kan ada 3 rekan-rekan. Fi'il mudhari yang memiliki i'rob itu ada 3 macam. Nanti ada babnya itu. Ini hanya sekedar wacana awal dulu yang saya tampilkan. Ya, nanti lebih detailnya ada di bab berikutnya. Ya, ada di bab-bab berikutnya kita akan belajar i'rabnya fi'il mudhari. Kembali ke modulnya dulu. Nah, jadi fi'il mudhari itu ada 3 macam, yaitu as-sahihul akhir. Ya, ini sebenarnya yang benar adalah sahihul akhir ya. Itu mungkin ada sedikit waham dari tim kami, jadi kayak apa ya, copy paste atau apa gitu ya. Copy paste. Tapi itu sudah masuk dalam apa koreksi ya. Jadi sudah masuk dalam koreksi. Nanti yang di modul yang terbaru itu nanti tulisannya sahihul akhir. Begitu pula dengan yang mu'tal itu mu'talul akhir gitu ya. Nah, jadi nanti kita dapatkan yang versi revisiannya insyaallah.
Adapun yang al-af'alul khamsah itu memang pakai al, oke, pakai al. Baik, saya baca sahihul akhir gitu ya. Nah, jadi fi'il mudhari itu ada 3 macam, yaitu sahihul akhir, mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah. Ya, sahihul akhir itu apa? Yaitu fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih, huruf sehat. Ya, bukan huruf penyakit. Huruf penyakit itu apa? Ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Berarti fi'il mudhari yang sahihul akhir itu huruf terakhirnya tidak boleh berupa alif, ya, atau wawu. Mau depannya bagaimana, tengahnya bagaimana, tidak masalah. Yang penting huruf terakhirnya sahih, maka itu masuk kategori sahihul akhir. Ya, saya terangkan istilahnya dulu. Kemudian yang mu'talul akhir ini lawannya. Mu'tal akhir berarti huruf terakhirnya adalah huruf penyakit. Ya, huruf ilat. Ya, bisa alif, ya, atau wawu. Ya, nanti insya Allah ada babnya, kita pelajari itu secara detail, jadi sabar dulu. Ini hanya wacana awal dulu ya. Dan yang ketiga adalah al-af'alul khamsah. Apa itu al-af'alul khamsah? Fi'il-fi'il yang 5. Ya, dimaksud dengan fi'il-fi'il yang 5 pada fi'il mudhari itu adalah fi'il mudhari yang berakhiran dengan nun kecuali nun niswah. Ya, berakhiran dengan nun kecuali nun niswah. Kalau dikumpulkan nanti ada 5, nanti yang kembar dianggap 1. Jadinya apa? Misalnya kita pakai yaf'alu, yang diakhiri dengan nun adalah yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah itu, ada 5 itu. Ya, itu namanya al-af'alul khamsah. Baik, ini sekedar wacana awal dulu, jadi tidak usah terlalu dipusingkan, ya. Nanti ada babnya kita pelajari ini. Nah, fi'il mudhari yang sahihul akhir itu nanti jazmnya dengan sukun. Yang kita tampilkan di contoh atas tadi, misalnya ijlis, idhab, uktub. Nah, itu adalah contoh untuk fi'il mudhari yang sahihul akhir. Ya, kalau kita perhatikan misalnya tajlisu, nah huruf terakhirnya sin, huruf sehat. Tadhabu, ba, huruf sehat. Taktubu juga ba, huruf sehat. Ya, berarti ini masuk kategori sahihul akhir, jazmnya dengan sukun, makanya ketika menjadi fi'il amr tinggal disukun saja. Nah, gitu ya, khair insyaallah. Kemudian kalau mu'tal akhir itu nanti jazmnya dengan cara hadful illah. Ya, hadful illah dengan cara membuang huruf penyakitnya. Ya. Baik, tapi ini nggak usah kita perdalam dulu ya, nanti ada babnya. Ini hanya sekedar untuk pengenalan awal saja. Dan yang al-af'alul khamsah itu nanti jazmnya dengan cara hadfun nun. Ya, dengan membuang nunnya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjazmkan al-af'alul khamsah itu gampang sekali, cukup dengan membuang nunnya. Begitu pula dengan mu'tal akhir, cukup dengan membuang huruf penyakitnya, itu sudah menjadi jazm. Baik, bisa dipahami ya? Baik, insyaallah. Nah itu, saya tulis di situ ya, akan datang materi i'rab fi'il mudhari pada babnya. Ya, jadi itu yang sekarang tidak usah kita perdalam. Hanya yang perlu difahami rekan-rekan adalah bahwasanya fi'il amr itu i'rabnya jazm ya. Nanti soal ada itu ada keterangannya gitu. Nah, itu nanti di halaman setelahnya sudah saya tuliskan di situ. Ya, mabni sesuai dengan tanda jazmnya. I'rabnya itu sudah saya tuliskan. Baik, kita lanjutkan dulu keterangannya. Kita lanjut dulu, perjalanan masih panjang. Baik, insyaallah. Kita belajar mentasrif ya. Nah, itu sudah saya tampilkan. Tasrif fil amr tulati mujarrad adalah sebagai berikut. Ya. Misalnya kita yang pertama dari wazan if'al ya. Nah,
If'al itu hanya untuk kamu laki-laki, yaitu untuk anta. Bagaimana kalau kalian berdua laki-laki, kalian banyak laki-laki, ya, kamu perempuan, kalian berdua perempuan, dan kalian banyak perempuan. Itu masing-masing ada lafadznya, gitu ya. Adapun yang dibuat rumus tadi, misalnya if'al, if'il, uf'ul itu standar saja, ya, standar yang hanya untuk kamu laki-laki. Ya. Tapi kalau ingin memerintah untuk kalian berdua laki-laki, kalian banyak laki-laki, ya, kamu perempuan, kalian berdua perempuan, kalian banyak perempuan, itu ada bentuknya sendiri dan kita mengetahuinya dari tasrifnya. Dan ini juga termasuk tasrif lugawi. Ya, ini namanya tasrif lugawi. Nah, baik, mari kita cek, ya. Yang wazan if'al, ya, yaitu if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Jadi gampang sekali. Kemudian yang if'il juga begitu, tinggal merubah harokat ain fi'ilnya saja. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Ya, nanti kita berlatih. Kemudian yang uf'ul, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Baik, begitu ya. Coba kita cek dulu. Kembali ke Ferry dulu ya, ke Ferry dulu. Ijlis Ferry, di tasrif Ferry. Ijlis. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijli, ijli, ijlisa, ijlisna. Ya, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Kalau antum nyuruh istrinya antum duduklah gitu, pakai yang mana, Fer? Pakai yang mana, Fer? Berarti Jangan keliru loh ya. Pakai yang mana? Ijlisi, Ijlisi. Ya. Kalau istrinya banyak, pakai yang mana? Ijlisna. Masya Allah ya. Langsung paham, Fer ya. Nah, itu buat bekal ya, Fer ya. Nanti tinggal praktek saja insya Allah ya. Diana sekarang. Uktub. Diana, silakan. Uktub di tasrif. Uktub, uktubu, uktub, uktuba, uktubu. Uktub, uktubi, uktuba, uktubna. Betul, Masya Allah. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Baik. Kemudian untuk Rahmat. Ya, Rahmat. Isrob, silakan. Isrob, minumlah. Bangsat. Isrob. Isrob, isroba, isrobu. Isrobi, isroba, isrobna. Baik, insyaallah. Ya, sudah. Gitu ya, itu sampelnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Kembali ke modulnya dulu, rekan-rekan. Nah. Jadi kalau kita memerintah itu dilihat apakah orangnya laki-laki satu, atau dua laki-laki, atau banyak laki-laki, atau satu perempuan, dua perempuan, atau banyak perempuan, itu dilihat dulu dan disesuaikan fil amarnya sesuai tasrifan tadi. Maksudnya begitu ya? Nah, misalnya kita menyuruh anak-anak kita untuk duduk. Misalnya anak-anak kita laki-laki semua atau campuran laki-laki dan perempuan, maka menggunakan dhamir mudzakkar. Ya, berarti apa? Ijlisu. Nah, begitu ya? Ijlisu. Kalau kita menyuruh dua anak kita untuk menulis misalnya uktuba. Gitu. Ya. Ayat insyaallah. Kita menyuruh anak-anak perempuan kita supaya pergi ke sekolah misalnya. Idhabna. Ya.
idhabna ilal madrasah. Begitu. Itulah fi'il amr, ya. Jadi diperhatikan ya, khitabnya siapa? Ya, jumlahnya berapa, laki atau perempuan diperhatikan. Baik, kembali ke modulnya dulu. Contohnya tadi ya, contoh penerapannya pada mauzun. Misalnya dengan wazan if'il, kita gunakan ijlis. Ya, tadi sudah. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Kemudian yang berwazan if'al ada idhab, misalnya idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Kemudian yang uf'ul ada uktub, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Gitu ya, Aisyah. Masih belum selesai ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, di halaman berikutnya, ini cara mengidentifikasi fa'il pada fi'il amr. Ya, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, setiap fi'il ya itu ada fa'ilnya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr. Afwan Ustaz, suaranya hilang. Oke, mohon maaf tadi ada telepon masuk. Saya izin 1 menit rekan-rekan sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan rekan-rekan. Kurang sedikit materinya. Ya, kita mengidentifikasi fa'il yang ada pada fi'il amr. Sedikit tips yang sudah pernah saya berikan bahwasanya ya sama dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi fi'il yang masih bentuknya asli, masih ori begitu ya. Belum ada tempelan-tempelan huruf di belakangnya, maka nanti fa'ilnya berupa domir mustatir. Nah, ini diingat-ingat selalu ini. Ini tips yang paling mudah insya Allah. Ya, nah, pokoknya kalau fa'il itu masih bentuknya asli, belum ada huruf-huruf yang menempel di ujungnya, maka fa'ilnya adalah berupa domir mustatir. Tinggal nanti kita cek apakah fihinya itu jawazan atau wujuban. Ya, dan takdirannya apa. Tinggal itu saja. Tapi pasti mustatir. Sedangkan fi'il yang ujungnya itu ada huruf yang menempel, maka ini lebih gampang lagi. Apa? Ya hurufnya itu sebagai fa'ilnya. Begitu ya? Mari kita buktikan. Kita baca modulnya. Identifikasi fa'il pada fi'il amr adalah sebagai berikut. Ya, kita ambil sampelnya if'al. Ya, if'al ini adalah bentuk asli. Ya, bentuk asli dari fi'il. Kita lihat di ujungnya nggak ada huruf yang menempel. Maka if'al ini fa'ilnya adalah domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, begitu ya? Jadi fihi wujuban takdirannya adalah anta karena fi'il amr itu pasti mukhatab. Ya, domirnya itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian if'ala. Kalau kita perhatikan ada alif yang nempel di ujungnya, maka alif itulah yang sebagai fa'ilnya, ya. Jadi fa'ilnya dari if'ala itu adalah alifut tatniyah. Ya, itu sudah pernah kita pelajari. Alif itu namanya alif tatniyah, alif yang menyatakan musanna, 2. Dan if'alu kita perhatikan ada wawu yang nempel di situ.
Berarti fa'ilnya adalah wawul jamaah. Ya, itu namanya wawul jamaah. Alifnya juga sudah pernah kita bahas, itu namanya ya aliful fariqoh, ya, alif pembeda. Ya, nanti yang wawunya itu wawu tambahan, bukan huruf asli dari fi'ilnya, maka diberi aliful fariqoh. Kalau wawunya wawu asli dari fi'il, maka tidak perlu diberi alif fariqoh. Kemudian if'ali kita lihat di ujungnya ada ya, namanya ya'ul mukhatabah. Ya, itulah sebagai fa'ilnya. Gampang ya? Jadi sangat gampang insyaallah. Kemudian if'ala sama seperti tadi, ada alif yang nempel di situ. Namanya alifut tatniyah, itu sebagai fa'ilnya. Dan if'alna, ya, if'alna kita lihat ada nun niswah di situ, maka itulah yang sebagai fa'ilnya. Gampang sekali ya, insyaallah. Nah, jadi nanti mulai sekarang tidak boleh tidak tahu fa'il. Ya, baik fa'il yang ada fa'il madhi, fa'il mudhari maupun fa'il amr. Catatannya kita baca dulu. Identifikasi fa'il pada fa'il amr ini bisa dikiaskan pada seluruh fa'il amr dari berbagai wazan fi'il tanpa terkecuali, baik fa'il tam maupun fa'il naqis. Ya, fa'il naqis misalnya yang kana itu ya, itu nanti fa'il amrnya kun, ya, kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Nanti identifikasi fa'ilnya sama. Ya, baik itu sulasi mujarad, sulasi mazid, ya, rubai mujarad, rubai mazid, cara mengidentifikasi fa'il pada fi'il amr sama, ya, tidak ada bedanya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya huruf alif yaitu atau hamzah pada seluruh fi'il amr dari berbagai wazan fi'il menggunakan alif wasol atau hamzah wasol. Ya, jadi seluruh fi'il amr dari berbagai wazan, apakah itu tsulatsi mujarrad, tsulatsi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, itu semuanya nanti alifnya adalah alif wasol. Kecuali, ada kecualinya, yaitu wazan af'ala yuf'ilu af'il. Nah, wazan af'il, fi'il amr dari af'ala yuf'ilu, maka itu nanti fi'il amrnya menggunakan alif kotok, ya, atau hamzah kotok. Hanya satu itu saja, yaitu af'il, fi'il amr dari af'ala yuf'ilu. Seperti anzil, nah gitu ya. Itu nanti alifnya adalah alif kotok. Ya, nah situ. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang sangat perlu diperhatikan rekan-rekan, ya, i'rabnya fi'il amr. I'rab dari fi'il amr adalah mabni ala ma juzima bihi. Ini istilahnya harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Mabniyun atau mabni gitu saja boleh. Mabni ala ma juzima bihi. Yaitu simpelnya adalah mabni sesuai dengan tanda jazmnya. Seperti yang sudah saya terangkan di depan tadi, ya. Nah, jadi nanti kalau jenengan ditanya apa i'rab dari fi'il amr, mabni ala ma juzima bihi. Ini kaidah secara umum. Kalau sudah terapan pada fi'il-fi'il, maka nanti dilihat misalnya ijlis. Apa i'rabnya? Mabni ala sukun. Ya, karena sudah jelas di situ sukunnya. Kemudian berikutnya, sedikit lagi. Zaman atau waktu yang terkandung dalam fi'il amr adalah al-mustaqbal. Yaitu akan datang atau akan terjadi. Zaman itu kan pernah saya terangkan ada 3 ya. Zaman al-madhi, waktu lampau. Kemudian zaman al-hal atau al-hadir, yaitu sedang terjadi saat ini. Dan al-mustaqbal akan datang. Nah, fi'il amr itu zamannya adalah al-mustaqbal akan datang. Tidak mungkin fi'il amr itu al-madhi atau al-hal, ya. Pasti al-mustaqbal. Kenapa? Karena fi'il atau perbuatannya itu dilakukan ba'da takalum atau setelah berbicara. Yakni diperintahkan dulu baru melakukan perbuatan. Ya, makanya perbuatannya itu apa? Bersifat mustaqbal akan terjadi. Terakhir, fi'il amr hanya bisa diterapkan terhadap dhamir mukhatab atau lawan bicara, rekan-rekan. Ini juga sangat perlu dipahami, hati-hati ya. Jadi fi'il amr itu hanya bisa diterapkan pada lawan bicara, yaitu dhamir mukhatab.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya. Nah, jika ingin menerapkan amr atau perintah terhadap domir goib atau domir mutakalim, tidak menggunakan fi'il amr, ya, melainkan memakai uslub lamul amr. Nah, lamul amr ini akan ada materinya di kitab DL3, ya. Jadi kalau kita memerintahkan pihak yang goib atau pihak yang mutakalim itu tidak menggunakan fi'il amr, melainkan menggunakan istilahnya lamul amr, ya. Lamul amr itu nanti akan dipelajari pada kitab DL3. Kalau antum istiqomah, ya. Kalau sudah kabur duluan, ya wallahu a'lam. Paham ya? Insyaallah. Nanti lamul amr itu termasuk dari jawazimul mudhari', yaitu alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Gitu ya. Baik, mungkin cukup dulu. Terakhir barangkali ada yang perlu ditanyakan, boleh, monggo silakan. Sebelum ditutup majelis. Izin tanya Yes. Ustaz. Diana seperti. Oke, silakan. Cara mengidentifikasi nun niswa sama nun asli, pripun Ustaz? Ya, dari wazannya ya, Diana ya. Nah, kalau nun niswa itu untuk banyak perempuan, baik mereka perempuan atau kalian perempuan. Wazannya biasanya yaf'alna, taf'alna. Nah, gitu ya. Maka di luar itu nunnya itu adalah nun, istilahnya itu adalah nun rofa. Ya, nun sebagai tanda rofa atau marfu pada fi'il mudhari'. Ya, nah, nanti ada wazan-wazannya ya, ya. Nanti pada babnya akan kita pelajari lebih detail insya Allah. Ya, nah. Terus ada lagi bedanya gini rekan-rekan. Kalau nun yang ada pada al-af'alul khamsah itu adalah tanda rofa, nunnya ini bisa ada, bisa tidak ada. Ketika marfu nunnya itu ada, ketika mansub dan majzum nunnya hilang. Sedangkan kalau nun niswa itu adalah domir, ya, yang berkedudukan sebagai fa'il. Oleh karena itu nun niswa itu nggak bisa dihilangkan. Makanya nanti fi'il mudhari' yang ada nun niswa itu hukumnya mabni. Ya, nanti ada keterangannya. Jadi memang dari ketiga macam fi'il yaitu fi'il madhi, mudhari', amr, itu yang mu'rab yang punya i'rab adalah fi'il mudhari'. Kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah maka i'rabnya mabni. Ya, jadi nanti kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun niswah maka dia ajab. Ya, tidak bisa berubah. Ya, makanya kalau laki-laki punya banyak perempuan ya, nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Jadi dia mabni di situ ya. Insyaallah. Nah, sudah diikat dengan banyak perempuan ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Kalau nonnya masih satu masih bisa kemana-mana ya. Insyaallah. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oh iya ya, silakan. Firman dulu, silakan. Yang tadi Indonesia, Ustaz. Apakah dia ini mabni ala sukun atau mabni ala fathah, Ustaz? Ya, namanya mabni itu selalu dilihat harokatnya apa. Kalau harokatnya fathah ya berarti mabni alal fathi. Kalau sukun mabni ala sukun. Ya, Firman ya. Jadi cara nitani mabni itu rekan-rekan tinggal melihat saja apakah dhamma, fathah, kasroh atau sukun. Begitu. Jadi mabni itu bisa mabni ala dhammi, mabni alal fathi, mabni alal kasri, mabni ala sukun, mabni ala hadfil illah, mabni ala hadfin nun, ya. Macam-macam sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Jadi nun niswah itu mabni alal kasr fat yang antum tanyakan nun niswahnya atau fi'ilnya fi'ilnya Ustaz. Fi'ilnya, fi'il mudhari'nya. Misalnya yadhabna gitu ya. Nah, Ustaz. Mabni ala sukun. Ya, karena huruf terakhirnya disukun. Yadhabna itu huruf terakhirnya kan baknya itu ya, Firman ya. Huruf baknya itu kan disukun ya. Berarti itu nanti mabni ala sukun, lanjutannya begini, litisalihi binunin niswati.
Jadi mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Nanti i'rabnya begitu. Ya. Mabni ala sukun litisolihi binunin niswati karena bersambung dengan nun niswah. Ayo, ada lagi sepertinya tadi, silakan. Siapa tadi? Selain Firman tadi. Sudah. Oh, Anas. Anas sepertinya. Oh, siapa tadi? Ana Abu Khair, Ustaz. Moga. Oke, moga. Abdul Khair dulu. Ya, Afwan Ustaz. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama Akhi Firman tadi. Cuman Ana lebih ke ini, ke fi'il amarnya Ustaz. Tadi kan untuk contoh di misalnya if'al Ustaz ya, berarti kan mabni ala sukun ya Ustaz. Nah, kemudian kalau yang mabni ala sukun, betul. Ala sukun. Terus kayak if'alu itu apakah mabni ala sukun atau kan harokat if'ala kan dia tidak. Ada fathah Ustaz. Ya, betul. Itu pertanyaan yang bagus. Karena if'ala itu datang dari al-af'alul khamsah. Aslinya adalah taf'alani. Taf'alani itu al-af'alul khamsah mabninya dengan hadfun nun. Berarti nanti nyebutnya juga mabni ala hadfin nun. Seperti yang barusan saya singgung. Makanya mabni itu ada mabni ala hadfil illah, ada mabni ala hadfin nun. Nah, yang mabni ala hadfin nun contohnya ini. If'ala itu kan datang dari taf'alani. Ya, Abdul Khair ya. Di mana taf'alani itu adalah al-af'alul khamsah. Nanti dia jazmnya dengan hadfun nun, membuang nunnya. Maka ketika menjadi fi'il amr dengan cara membuang nun, ya, maka i'rabnya mabni ala hadfin nun. Begitu. Begitu pula dengan if'alu itu datang dari taf'aluna. Ini juga al-af'alul khamsah. Kemudian if'ali ini juga dari taf'alina juga termasuk al-af'alul khamsah. Ya, sehingga keempatnya yaitu if'ala, if'alu, if'ali, dan if'ala yang untuk perempuan itu semuanya itu nanti mabni ala hadfin nun. Ya, mabni dengan membuang nunnya. Begitu, Abdul Khair ya. Baik, insyaallah. Ya, Ustaz. Ya, baik. Terakhir mungkin Anas tadi sudah bertanya. Jadi, iya Ustaz. Hanya ada itu Ustaz mau mengkonfirmasi pemahaman saja. Kalau saya melihat wazan if'ali, ini saya mengingat dua ayat terakhir dari surat Al-Fajr kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Al-Fajr itu Ustaz. Oh itu Al-Fajr, baik ya. Ya, yang irji'i itu. Nah, setelah saya mencari khitabnya apa di ayat sebelumnya itu ternyata kan an-nafsu al-mutmainnatu gitu Ustaz. Berarti ini fi'il amr ini berlaku bagi mu'annats dari jenis apa saja Ustaz ya, termasuk ta'nits majazi begitu. Tidak harus berjenis kelamin perempuan. Berlaku ke semuanya. Iya, betul. Pokoknya apa yang disifati mu'annats masuk di situ. Dan sudah pernah kita pelajari ya kategori-kategori mana. Memang kata an-nafsu itu kan disifati mu'annats ya. Disifati mu'annats, maka ketika diperintah juga mu'annats. Ya, yaitu fadkhuli, ya. Udkhuli. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nggih, baik. Ya, betul begitu, Anas ya. Cukup nggih, insyaallah nggih. Ini ada tamu datang tadi. Saya suruh nunggu dulu. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Istiqomah insyaallah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.